Karl Heinrich Marx FRSA was a German philosopher, critic of political economy, economist, historian, sociologist, political theorist. His best-known titles are the 1848 pamphlet The Communist Manifesto and the three-volume Das Kapital. Kalau kita ngomongin apa itu komunisme, masyarakat kita itu cenderung sumbu pendek. Masyarakat kita menganggap bahwa komunisme itu anti Tuhan, anti Pancasila. Komunisme itu PKI. Padahal sebenarnya, komunisme itu adalah sistem ekonomi atau ideologi pemerintahan. Stigma komunisme itu ateis, itu dikarenakan si pendiri komunisme, Karl Heinrich Marx, menganggap bahwa agama itu bagian dari perbudakan. Tapi itu kan Marx. Kita bisa aja jadi Islam tapi komunis. Dan di Eropa sana banyak Kristen tapi komunis. Komunisme itu bukan aliran kepercayaan. Komunisme itu adalah sistem ekonomi atau ideologi pemerintahan. Dan di video ini, gua bakal bahas lebih dalam tentang komunisme. Selamat datang di Ngedika, bersama saya Robi Ma'ana Agustian, di video Memahami Kegagalan Komunisme. Sebelum jauh mengenal komunisme, kita harus tahu lebih dulu kenapa komunisme ini akhirnya digagas sebagai alternatif pengganti sistem sebelumnya. Sebelum ada sistem komunisme, masyarakat di seluruh dunia lebih dulu mengenal sistem kapitalisme. Dan ngejelasin sistem kapitalisme itu lebih mudah, lebih gampang ketimbang ngejelasin sistem komunisme. Kapitalisme itu artinya modal, diambil dari kata kapital, yang artinya modal. Atau sederhananya, kapitalisme itu artinya modal yang dimiliki secara personal. Di kapitalisme, orang yang punya modal cenderung lebih beruntung ketimbang orang yang gak punya modal. Karena dengan lu punya modal, lu bisa ngeraup untung sebanyak mungkin. Lu bisa buka usaha, lu bisa ngejalanin bisnis. Di kapitalisme itu kita dituntut dengan modal yang sedikit untuk ngeraup untung sebanyak mungkin. Dengan sistem seperti ini di kapitalisme, yang kaya bisa makin kaya, yang miskin bisa makin miskin, yang kaya bisa jadi miskin, dan yang miskin bisa jadi kaya. Semua possibility ada di kapitalisme. Walaupun yang sering terjadi adalah yang kaya makin kaya, dan yang miskin makin miskin. The rich become richer, the poor become poorer. Kenapa di kapitalisme si kaya bisa makin kaya dan si miskin bisa makin miskin? Kalau lu pernah nonton video bagaimana uang itu bekerja di riba bunga bank. Riba bunga bank adalah cara si miskin mentransfer kekayaannya ke si kaya. Inilah yang ngebuat si kaya bisa makin kaya dan si miskin bisa makin miskin. Kapitalisme itu ngebuat orang nggak pernah bisa cukup. Karena di dalam kapitalisme, profit itu adalah Tuhan. Lu nggak bisa dibilang kapitalis karena udah punya mobil, rumah, dan semua barang yang lu butuhin. Let's say lu jadi orang kaya, terus santai-santai dan gak kerja. So, itu bukan kapitalis. Itu orang kaya doang. Orang kapitalis bakal terus cari uang sekalipun dia udah gak butuh. Karena kebahagiaan seorang kapitalis adalah dengan melihat saldo di rekeningnya terus menanjak. Karena Tuhan di dalam kapitalisme adalah profit, maka merugikan orang sekalipun gak apa-apa. Kapitalisme itu yang ada dalam otaknya cuman profit, profit, dan profit. Crude, and crude. Tapi kapitalisme juga nggak selamanya buruk, karena di dalam kapitalisme kita bisa menanjak status sosial. Di dalam kapitalisme murni, pemerintah nggak akan ikut campur sama bisnis rakyatnya. Semua bebas berkompetisi. Kompetisi ini sisi baiknya ngebuat lu jadi semangat buat ngerubah nasib. Tapi di sisi lain juga, kompetisi ini kadang ngebuat si miskin bisa makin miskin dan si kaya bisa makin kaya. Karena ya, kompetisi di sini ngomongin soal modal, ngomongin soal kapital. Karena Tuhannya adalah profit, merugikan orang sekalipun tidak apa-apa. Itulah kapitalisme. Bisa aja di kapitalisme, kompetitor lu bakal nyingkirin lu dalam lingkaran kompetisi bisnis yang sama. Di kapitalisme, kompetitor lu nggak peduli. Yang penting mereka profit. Dengan cara apapun, mereka bakal terus cari profit dan menjadi nomor satu. Dan ya kita bisa lihat perang iklan kayak Pepsi dan Coca-Cola, Mineral dan Aqua, atau kalau mau yang lebih ekstrim, contohnya Nikola Tesla dengan Thomas Alva Edison. Saat lu kalah dalam berkompetisi, ya lu jadi miskin. Inilah kenapa kapitalisme
ngebuat adanya kelas sosial antara si miskin dengan si kaya. Karena hal ini, di tahun 1840, Karl Heinrich Marx dengan Friedrich Engels mencetuskan satu sistem baru yang disebut komunisme. Karl Marx dan Engels menganggap bahwa sistem kapitalisme adalah biang keladi dari kemiskinan di antara para buruh. Saat itu kapitalisme juga dianggap sebagai faktor tumbuhnya penyakit dan maraknya kelaparan. Karl Marx dan Engels juga menganggap bahwa kapitalisme itu sistem yang nggak ideal dan harus segera diganti dengan sistem yang lebih adil. Akhirnya lahirlah sistem komunisme, di mana sistem tersebut mewajibkan atas modal menjadi kepemilikan bersama. Karl Marx menganggap bahwa modal atau kapital seharusnya jadi milik negara, di mana profit atau keuntungan dibagi atau disalurkan untuk kepentingan bersama. Itulah komunisme. Dan ngomongin soal sosialisme, ngomongin soal komunisme, masyarakat kita khususnya cukup asing dengan dua kalimat tadi. Apa itu sosialisme dan apa itu komunisme? Kenapa? Karena masyarakat kita menganggap bahwa komunisme itu anti Tuhan. Jadi kita yang mau belajar pun jadi ogah-ogahan. Kita takut kalau belajar komunisme, kita bakal dicap gak cinta Pancasila, kita bakal dicap ateis. Padahal seperti yang udah gue jelasin di awal, komunisme itu sudut pandang ekonomi, bukan aliran kepercayaan. Sosialisme itu punya cita-cita yang sangat indah. Sosialisme ingin semua masyarakat itu sejahtera dengan cara kesenjangan itu nggak masif, dengan cara kepemilikan bersama atas modal atau kapitalisme. Itu sosialisme. Lalu apa itu komunisme? Komunisme adalah ketika masyarakatnya sudah sosialis, maka next step-nya akan menjadi komunis. Atau dengan kata lain, komunisme adalah super sayanya sosialisme. Komunisme adalah sosialis yang radikal. Komunisme menurut Karl Marx adalah bentuk masyarakat yang gak punya negara, gak punya uang, dan gak punya kelas. Semua bekerja sesuai porsinya dan mengambil upah pun sesuai dengan kebutuhannya. Jadi teorinya Karl Marx ini kayak ngegambarin ada negara di mana isinya para malaikat. Kenapa gitu? Karena ya tadi gue bilang, gak punya negara, gak punya kelas, dan gak punya uang. Dan itu gak mungkin, karena kita ya manusia, punya ketamakan, punya hawa nafsu. Kita nggak mau hidup ala kadarnya seperti apa yang dipikirkan oleh Marx. Dan ironisnya, mereka yang ngaku-ngaku dirinya sosialis, ngaku-ngaku dirinya komunis, malah korup. Mereka yang diberi kepercayaan dalam komunisme untuk mengolah kapital di negaranya, malah korup dan akhirnya ngebuat masyarakat di negara sosialis komunis malah miskin, malah makin sengsara. Dan faktanya, komunisme yang dianggap sebagai sistem yang lebih adil, di mana kapital dikelola oleh negaranya dan penghasilan dibagi rata sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, malah enggak. Di komunisme faktanya orang malah kelaparan, dan bencana-bencana hebat akibat salah urus kapital di negaranya ngebuat beberapa bencana seperti kayak di Tiongkok, Ukraina, dan Soviet. Mereka yang beranggapan bahwa dengan menganut ideologi komunisme, hidup mereka terjamin, upah dibagi rata dan pekerjaan terbuka, tapi kenyataannya enggak. Pemerintah yang menganut ideologi komunisme malah enggak ngejangkau semua penduduknya, yang pada akhirnya ngebuat mereka makin terus sengsara. Sosialis aslinya indah. Sosialis itu mereka yang diberi kepercayaan untuk mengolah kapital di negaranya, dipilih lewat demokrasi. Sedangkan komunis hanya dimiliki oleh partai tunggal, jadi sudah bisa dipastikan absolut korup. Jadi hidup dalam sosialis komunis pada kenyataannya lebih buruk ketimbang hidup dalam kapitalisme. Simpelnya komunisme adalah sosialis yang ekstremis, sosialis yang radikal. Di komunisme orang bisa jadi makin males, karena di komunisme insentif itu ditiadakan, yang akhirnya ngebuat orang jadi males buat kerja. Ya logikanya, ngapain gue kerja rajin-rajin, ngapain gue kerja semangat-semangat, toh upahnya juga sama. Itu adalah contoh buruknya komunisme. Sedangkan di kapitalisme, kita dituntut untuk bersaing. Ya baiknya kita jadi semangat. Kita pun punya harapan buat menanjak status sosial. Karena ya ada kompetisi di kapitalisme. Buruknya apa kapitalisme? Ya buruknya kapitalisme membuat percepatan global warming. Faktanya dunia makin panas hari ini. Dan salah satu penyebab percepatan global warming ya kapitalisme. Lewat kapitalisme, produksi jadi berlebihan. Banyak orang ngebuang makanan tiap hari karena overproduksi.
Padahal banyak juga orang yang nggak bisa makan. Banyak rumah di mana-mana sampai ngegusur kawasan hijau. Padahal faktanya, banyak juga yang nggak punya rumah. Karena di dalam kapitalisme, satu orang punya 2-3 rumah. Dan balik lagi, kapitalisme adalah keserakahan. Kita nggak peduli mau orang punya rumah atau enggak. Yang terpenting hidup kita terpenuhi. Kita nggak peduli mau orang lain bisa makan atau enggak. Yang terpenting, kita tiap hari bisa makan enak. Dan terakhir, sistem kapitalisme adalah sistem terbaik yang dimiliki umat manusia sampai hari ini. Kenapa? Jawabannya sederhana, karena lawan dari sistem kapitalisme adalah sistem yang super tolol, yaitu ideologinya Karl Marx. Dan sampai sekarang nggak ada yang bisa ngegantiin sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme adalah sistem yang terbaik yang dimiliki umat manusia sampai saat ini.